Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Khatami Putra dari kelas XID MP3 absen 20. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah recording video membahas soal latihan matematika lanjut AHT 2025 yang sekarang di bab rumus-rumus trigonometri. Oke, langsung aja mulai dari nomor 21. Jika sin X sama dengan P dengan X tumpul, maka cos X plus 60. Oke teman-teman, kalau kita diketahui sin X sama dengan P, kita bikin dulu segitiga X-nya dulu teman-teman. Oke, kita tulis di sini X, sin X berarti D mi. D-nya itu adalah P, mi-nya itu adalah 1 karena P itu kan P per 1 ya teman-teman. Maka sampingnya itu akan menjadi akar 1 min P kuadrat. Oke, ini pakai trigonometri biasa aja. X-nya tumpul, teman-teman harus catat di sini X-nya tumpul. X-nya tumpul jadi gimana? X tumpul maka cos-nya itu negatif. Cos itu sama dengan negatif. Oke. Langsung aja kita kerjain yang ditanya adalah cos X plus 60. Cos X plus 60 itu rumusnya adalah cos X cos 60 minus sin X sin 60. Oke, cos X di sini kita punya min 1 min P kuadrat per 1 nggak usah ditulis ya teman-teman. Cos 60 itu setengah dikurang sin X berarti P dikali sin 60 itu adalah setengah akar 3. Maka kita dapatkan di sini min setengah 1 min P kuadrat min setengah P akar 3. Jawabannya yang delta. Benar nggak teman-teman? Ya delta. Oke lanjut. Misal sin 40 derajat sama dengan A. Maka sin 130 berapa? Oke ini gampang teman-teman. Ini untuk soal seperti ini dia berarti pengen mengarahkan kita ke membuat bentuk sin A plus B atau sin A min B. Cuman kalau di sini lebih maksud akalnya ke sin A plus B ya teman-teman. Kenapa? Karena hasilnya itu nanti besar kan 130. Nggak mungkin 40 itu dikurang. Oke. Maka di sini kita bisa akalin bahwa sin 130 itu adalah sama dengan sin 90 ditambah 40. Oke. Nah tapi sin 40-nya gimana kan kita nggak tahu. Nah makanya kita bikin dulu segitiganya dulu teman-teman. Maka kita tulis di sini ini A ya teman-teman. Sin 40 derajat, ini 40 derajat aja. 40 derajat. Sinnya adalah A, berarti deminya ini A, ini 1, ini akar 1 min akar A kuadrat. Oke. Tulis sin 130 itu sama dengan sin 90 ditambah 40 sama dengan sin 90 cos 40 ditambah cos 90 dikali nanti sin 40. Oke, sin 90 itu 1 dikali cos 40 itu tadi berapa teman-teman? Akar 1 min A kuadrat. Ini per 1 nggak usah ditulis ya. Cos 0 itu, cos 90 itu karena 0, jadi kita nggak usah tulis karena dia itu sama dengan 0. Jadi udah pasti habis. Jawaban akhirnya yaitu adalah akar 1 min A kuadrat yang delta. Lanjut. Jika sin alfa 12 per 13 dan cos beta 35 dengan dengan alfa dan beta lancip, maka sin alfa plus beta adalah oke, gampang. Sama kayak tadi ya teman-teman, kita buat dulu segitiganya masing-masing. Ini sinnya 12, 13. Berarti di sini berapa teman-teman? Kita punya sebentar ya. 169 kurang 144. Kita dapatkan di sini 25. Berarti ini 5.
Ini yang betanya ya teman-teman. Cosnya itu berarti samping miring, di sini berarti 4. Oke, A dan B-nya lancip, maka sin A. Oke, langsung aja ke rumusnya. Sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin alfanya 12/13 kali cos betanya adalah 3/5 ditambah cos alfa 5/13 dikali sin beta adalah 4/5. Dapatkan di sini 65 ya teman-teman. Ini 3 berarti 36/65 ditambah 20/65 sama dengan 56/65. Jawabannya yang Lanjut, pada segitiga ABC berlaku sin A sama dengan 4/5 dan sin B 8/17. Dengan demikian nilai C adalah, oke teman-teman, ini mudah. Kita bisa buat persamaan dulu, bukan persamaan sih, ke dasarnya. Hukum dasarnya itu adalah A plus B plus C itu 180 kan teman-teman. Nah, karena yang kita tanya itu adalah sin C, maka kita isolasi C. Maka kita dapatkan 180 min A plus B ya teman-teman ya. Nah, kalau kita nyari sin C, maka yang kita dapatkan adalah sin A plus B. Maka inilah kuncinya teman-teman. Oke. Tapi kita harus bikin segitiganya dulu seperti biasa ya teman-teman ya. Masing-masing. Sin A 4/5 berarti sampingnya adalah 3. Kalau yang B, sin B itu 8/17. 8/17 berarti ini berapa teman-teman? 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 289. Maka akar dari 289 adalah 17. Kok 17 teman-teman? Oke, sorry teman-teman, tadi ada keliru sedikit. 17 kuadrat itu adalah 289 dikurang 64, maka hasilnya 225, maka 15 ya teman-teman ya. Oke. Masukin sin A plus B. Sin A cos B ditambah cos A sin B. Sin A nya berapa? 4/5. Cos B nya berapa? 15/17 ditambah cos A nya 3/5 dikali sin B 8/17. Maka kita dapat di sini ini per 85 ya teman-teman. Ini 60 ditambah 24/85. Maka hasilnya 84/85. Lanjut. Jika A plus B sama dengan 30 derajat dan sin A cos B sama dengan 1/3, maka sin A min B. Oke, ini lebih gampang lagi teman-teman. Langsung aja kita ini kan karena ada sin A cos B. Nah, kira-kira sin A cos B itu kita dapatkan dari perhitungan apa? Nah, dari perhitungan sin A plus B. Maka kita coba dulu sin A plus B. Kalau di sini teman-teman harus pintar-pintar memasangkan ya teman-teman, kira-kira apa nih yang dibutuhkan dari soal, dan ini ngambil dari rumus yang mana, ini merupakan bagian dari mana. Teman-teman harus lihai dalam hal tersebut nih teman-teman. Sin A plus B, maka sin A cos B tambah cos A sin B. Nah, ketemu kan nih teman-teman, ada sin A cos B itu di sini. Maka kita bisa langsung ganti. Dan sin A plus B tadi kan 30 ya.
30. Maka di sini kita ketahui sin 30. Sin 30 berarti setengah. Ini tadi sepertiga. Ditambah cos A sin B. Maka kita dapat cos A sin B setengah dikurang sepertiga. Di sini 6 dikurang 3, ini 2. Ini 6, 3 min 2, maka kita dapatkan 1/6. Nah, yang ditanya itu adalah sin A min B. Oke, kita tulis aja di sini sin A min B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, kita langsung masukin aja karena sin A cos B diketahui itu sepertiga. Sepertiga dikurang cos A sin B itu adalah 1/6. Maka langsung kita kerjakan. 6 bagi 3 2, 6 bagi 6 1, maka 2 kurang 1 1/6 lagi teman-teman. Jadi jawabannya adalah 1/6 yang E. Lanjut, diketahui A plus B sama dengan 45 derajat, A min B 30 derajat, dan nilai sin A plus cos A dikali sin B ditambah cos B sama dengan, oke. Kalau teman-teman dapat soal seperti ini nih, maka tandanya teman-teman harus ngerjain dulu ini dikali silang semua ya teman-teman. Ini kali ini kali ini kali gitu. Karena ini bakal merupakan bagian dari perhitungan yang di atas ini teman-teman. Maka teman-teman nyari ini dari perhitungan ini dan ini. Oke? Langsung aja kita kali dulu. Tadi kan ada sin A plus cos A sin B plus cos B kali silang nih teman-teman, sin A sin B terus ditambah sin A cos B tambah cos A sin B tambah lagi cos A cos B. Oke, nah ini kita nanti dapatkan dari perhitungan ini dan ini. Nah teman-teman perhatikan di ini itu di sini nggak ada minus ya teman-teman, nggak ada negatif. Maka kita harus mikir gimana caranya kita mendapatkan perhitungan entah itu dari sin atau cos, tetapi keduanya itu tidak boleh memiliki negatif dalam perhitungannya. Oke? Maka jawabannya adalah yang A plus B. Ini kita menggunakan sin A plus B. Oke, karena hasilnya kan nanti sin A cos B ditambah cos A sin B. Berarti nggak ada negatif ya teman-teman. Dan yang A min B ini kita akan menggunakan cos A min B. Kenapa pakai A min B? Kenapa nggak A plus B? Karena tadi kalau kita pakai cos A min B, maka rumusnya akan menjadi cos A cos B plus sin A sin B. Kalau kita pakai cos A plus B kan nanti jadi cos A cos B minus. Sedangkan di sini nggak ada minus nih teman-teman di sini. Di sini nggak ada minus ya sama sekali. Maka kita akan menggunakan kedua rumus ini. Oke, langsung aja kita masukin sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, A plus B itu adalah 45, maka sin 45 itu adalah setengah akar 2. Ini sin A cos B tambah. Lanjut ke cos A min B. Cos A cos B plus sin A sin B. Nah, A min B itu adalah 30, maka cos 30 itu adalah setengah akar 3.
Nah, teman-teman lalu perhatikan lagi ke perhitungan yang tadi kita sudah dapatkan yang ini. Nah, kita lihat dari sin A plus B itu kita menghasilkan setengah akar 2, yaitu dengan perhitungan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, ini terdapat di sini teman-teman. Sin A cos B ditambah cos A sin B, cocok ya. Maka nanti ini bisa disubstitusikan setengah akar 2 di sini. Oke. Dan yang sisanya sin A plus sin A sin B ditambah cos A cos B itu kita dapatkan dari sini juga nih teman-teman. Sesuai ya berarti. Oke, maka kita langsung aja tinggal menjumlahkan kedua ini. Oke. Jadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 3 sama dengan setengah buka kurung akar 2 ditambah akar 3. Ini dia jawabannya teman-teman. Yang A. Lanjut, segitiga ABC siku-sikunya di C. Gambar dulu ya teman-teman. Segitiga ABC siku-siku di C. Berarti ini misalnya ini A-nya ya teman-teman. Ini B. Sin A adalah K. Sin A berarti demi K1. Di sini berarti akar 1 min K kuadrat. Yang ditanya adalah tan A min B teman-teman. Tan A min B. Aku tulis di sini aja deh. Maka di sini rumusnya adalah tan A min tan B per 1 plus tan A tan B. Oke. Di sini tan A-nya kita dapatkan desa berarti 1 min per K dikurang tan B-nya itu berarti desa lagi. Oh sorry teman-teman, kebalik. Ini berarti adalah K per 1 min K kuadrat dikurang desa dari B itu baru 1 min K kuadrat per sampingnya K per 1 plus tan A kali tan B. Maka tulis lagi yang tadi 1 min K kuadrat dikali 1 min K kuadrat per K. Coret-coret 1 ya teman-teman. Oke, ini karena ini 1, ini sama dengan 1. Nanti ditambah saja jadi 2. Tapi kita akan fokus ke atasnya dulu ya teman-teman ya. Karena ini yang paling banyak harus dikerjain dulu. Ini kita kurang biasa aja. Jadi yang bawahnya disamain dulu. Jadi dikali. Ini kali ke atas. Jadi kita dapatkan K kuadrat minus ini dikalikan jadi 1 min K kuadrat, atau ini udah dikurung ya teman-teman, minusnya jadi masukin aja langsung, maka kita dapatkan 1 plus K kuadrat di sini. Oke, sama dengan ini per 2 karena 1 plus 1, maka kita dapatkan di sini adalah 2 K kuadrat min 1 per ini karena per K akar 1 min K kuadrat per 2, maka 2 nya naik ke atas dikali, maka kita dapatkan 2K 1 min K kuadrat. Inilah jawabannya teman-teman yang C. Oke, lanjut ke nomor 28. Nah, kalau bentuk model soal seperti ini teman-teman alangkah lebih mudah dan lebih baiknya kalau teman-teman sudah hafal persamaan atau konversi dari penjumlahan trigonometri ke perkalian atau sebaliknya. Nah, kalau teman-teman udah belajar tentang perubahan dari perkalian ke penjumlahan atau sebaliknya, maka teman-teman akan tahu bahwa kalau perkalian cos atau 2 cos kali cos modelnya itu akan menghasilkan cos ditambah cos. Oke?
Di sini kita dapatkan 2 cos. Oke. Maka ini sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B. Oke. A di sini adalah ini, teman-teman. B ini di sini. Oke. Berarti ini karena biar lebih gampang ya, teman-teman, kita ubah aja jadi 45 karena 1/4 dari 180. 45 plus A ditambah 45 min A ditambah cos A nya tadi 45 plus A dikurang 45 plus A. Ini karena aku kali ya, teman-teman. Maka kita dapatkan cos 90 karena A-nya habis ditambah cos 45 dikurang 45 jadi 2A di sini. Nah, karena cos 90 itu 0, maka sisanya adalah ini aja, teman-teman. Cos 2A. Jawabannya cos 2A yang C. Lanjut, sin 3x min 30 dikurang sin 3x plus 60. Nah, kalau teman-teman sudah belajar juga, teman-teman akan tahu bahwa ini adalah persamaan dengan perkaliannya itu sama dengan cos dikali sin, teman-teman. Nah, tapi rumusnya begini. 2 cos setengah A plus B terus kita kali sin setengah A min B. Ini rumusnya, teman-teman. Maka kita tuh masukin aja A plus B. Ini A, ini B. Maka 3x min 30 ditambah 3x plus 60 dikali sin setengah 3x min 30 dikurang 3x min 60. 2 cos setengah 3x tambah 3x maka 6x plus 30 dikali sin setengah 3x nya habis, kita dapatkan min 90. 2 cos ini masukin aja, teman-teman, dikali jadi dibagi 2 3x plus 15 dikali sin ini dikali juga jadi min 45. Oke, yang bisa dikerjain itu kan yang sin min 45 ya, teman-teman. Maka kita dapatkan min setengah akar 2. Setengah cari tambah 2, maka kita dapatkan min akar 2 cos 3x plus 15. Ada nggak, teman-teman? Yang ini ya, teman-teman. Ini. Oke, lanjut soal terakhir di bab rumus. Jika cos A sama dengan A dan cos B sama dengan B, maka sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Oke, teman-teman. Kalau kita mempunyai soal seperti ini, maka ini tuh merupakan bagian dari cos A min cos B. Aku bilang ini merupakan bagian karena ini belum sepenuhnya, teman-teman. Ini belum lengkap sebenarnya rumusnya. Karena rumus seharusnya itu adalah setengah min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B, teman-teman. Nah, yang diketahui di soal itu kan cuman sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B kan. Maka ini kita pindah ruaskan ke sini. Maka cos min
cos A min cos B per min 2. Karena harusnya dia di sini ya teman-teman, tapi dia dipindahin ke sini. Oke. Cos A itu diketahui A dan cos B itu diketahui B. Per 2. Atau kita bisa tulis gini. Karena di pilihan gak ada, maka kita kali min 1. Maka setengah ini jadinya B min A. Jawabannya yang bebek. Oke, sekian pembahasan soal bab rumus-rumus trigonometri. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.